Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Wijayanto, mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan 1 tahun 2020. Nomor peserta PPG 2015 00531880. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan pembelajaran PJOK. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat, baik. Sekali lagi, walaupun kita dalam pembelajaran daring atau dari rumah ya, tetap protokol kesehatan selalu kita laksanakan, cuci tangan, kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar, dan jaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pembelajaran, dan kesuksesan. Berdoa di tempat masing-masing, dipersilakan. Selesai. Sebelumnya Pak Guru presensi dulu satu persatu. Mas Alfi ada? Hadir. Mas Faiz ada? Hadir. Mas Mumin ada? Hadir. Mas Holil? Mungkin terkendala sinyal mungkin ya. Untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan membahas tentang latihan kebugaran jasmani. Minggu lalu kita belajar tentang komponen kebugaran jasmani. Jadi komponen kebugaran jasmani ada kekuatan, daya tahan, daya otot, daya lentur, kelincahan, koordinasi, kemudian keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Sedangkan untuk manfaat kebugaran jasmani yaitu untuk mengukur kemampuan tubuh seseorang ya, dalam melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau memang orang itu punya kebugaran jasmani yang sehat, pasti kuat. Apalagi kalian anak SMK sudah seharusnya mempunyai kebugaran jasmani yang bagus. Jadi pada saat besok mau mengikuti tes belum bekerja ya, tes seleksi bekerja, bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk pembelajaran yang hari ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, melalui TKJI, peserta didik dapat mengkategorikan latihan komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui TKJI, peserta didik dapat merencanakan latihan komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, dan kecepatan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui TKJI, peserta didik dapat menyiapkan latihan komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, yaitu melalui TKJI, peserta didik dapat menggunakan latihan komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, dan kecepatan dengan benar. Itu tadi tujuannya. Sebelum seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, praktek usahakan pemanasan. Pemanasan itu wajib karena untuk menghindari cedera.
Pak Guru berikan contoh video pemanasan yang bisa kalian lakukan di rumah. Silakan diperhatikan. Demikian tadi contoh gerakan pemanasan, dengan harapan kalian bisa melaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Ya, usahakan pemanasan dulu. Selanjutnya pada pertemuan minggu kemarin aku sudah mengirim video pembelajaran terkait dengan tes kebugaran jasmani. Ada beberapa tes kebugaran jasmani yang terkait dengan TKJI, yaitu ada kekuatan, kecepatan, daya tahan, daya otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Semoga kalian masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya semangat untuk menjalani aktivitas olahraga. Kali ini bersama dengan Pak Galang Bramantio kita akan bersama-sama untuk belajar tentang olahraga. Oke,
Oh iya, ngomong-ngomong kenapa kali ini saya sendiri ya? Biasanya saya ditemani oleh Pak Rezeki Ramadan. Ini nih. Siang Pak. Siang. Bagaimana ini kok terlambat Pak Rezeki? Terlambat ya Pak? Terlambat ini tidak Iya. sesuai dengan jamnya. Ya maaf. Jadi kan saya mengajak teman saya untuk melakukan pembelajaran kali ini ya Pak. Oh iya. Jadi karena ini kita kurang disiplin. Baik. Jadi untuk konsekuensinya apa Pak? Kita push up aja ya Pak? Siap. Ya, Ya, itu. boleh berarti push up Ya ini. push up aja. Oke, baik anak-anakku semua. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus menerima konsekuensinya. Saya lakukan sekarang Pak. Bisa harus sekarang. Yuk. Ya Pak, push up aja Pak. Push up ini. Baik. Nah, begitu bagus Pak Ceki. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 aja Pak Ceki. 10. Oke, baik Pak Ceki. Oke anak-anakku semua, Pak Ceki, kali ini kita belajar tentang materi apa Pak Ceki? Oh ya. Jadi kali ini kita akan belajar terkait tes kebugaran jasmani Indonesia Pak. Oke, baik, TKJI ya berarti ya. TKJI. Berarti untuk TKJI sendiri itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kebugaran jasmani anak SMP dan SMA. Oke. Untuk anak SMP itu sekitar usia 13 sampai usia 15 tahun Pak. Ya Pak. Kemudian untuk anak SMA itu usia 16 sampai 19 tahun. Oke, baik. Kemudian dalam TKJI ini ada beberapa tes yang akan kita lakukan Pak Ceki. Untuk tesnya sendiri, Pak Kori aja Pak, coba jawab Pak. Apa aja Pak? Untuk komponen kebugaran jasmani, untuk kali ini kita ada 5 komponen. Yang pertama itu lari jarak pendek atau sprint. Untuk anak SMP jaraknya 50 meter. Kemudian untuk anak SMA usia 16 sampai 19 tahun jaraknya 60 meter. Kemudian komponen yang kedua ada pull up atau angkat badan selama 60 detik. Yang ketiga ada sit up selama 60 detik. Yang keempat ada vertical jump. Yang kelima ada lari jarak jauh. Untuk anak SMP sekitar 1000 meter dan untuk anak SMA 1200 meter. Kemudian ada perbedaan untuk siswa putri dan siswa putra, yaitu dalam angkat badan atau pull up. Untuk laki-laki angkat badan, untuk perempuan hanya angkat siku. Kemudian di lari jarak jauh, kalau di SMP putrinya ada hanya 800 meter, kalau di SMA putrinya 1000 meter, seperti itu. Kemudian yang putra Pak? Putra SMP SMA sama atau berbeda Pak? Beda. Beda juga ya? Kalau putra SMA? yang lari jarak jauh, Iya. yang lari jarak jauh kalau putra, yang SMP itu 1000 meter, kalau yang SMA 1200 meter. Oh iya. Pak Oke. Jeki. Iya. Jadi ada 5 komponen ya Pak? Ya, ada 5 Ada berarti ya. komponen yang membedakan hanya jarak ya. Mungkin kalau waktunya sama, yang seperti push up, sit up itu 60 detik sama. Sama Kemudian yang pull vertical up jump mungkin juga, pull up itu mungkin beda, cuman angkat siku doang. siku kalau perempuan, kalau laki-laki angkat badan. Oke. Kemudian sama apa lagi tadi, jarak jauh ya, jaraknya Jauh. vertical jump sama Pak, Sama. ya? Oke. Jadi ada 5 komponen ya. Ya. Ingat ya, ada 5 komponen, 5 komponen yang harus dilakukan. Oke, baik anak-anakku semua. Ada beberapa komponen yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi persiapkan pakaian olahraga kalian, kemudian persiapkan juga sepatu kalian, kemudian persiapkan juga stopwatch untuk mencatat catatan waktunya, kemudian persiapkan juga untuk alat tulis untuk mencatat hasil dari beberapa komponen yang dicatat seperti itu. Kemudian Tambahan Pak, ya jadi silakan. ketika kalian mau melakukan tes kebugaran jasmani Indonesia ini, diusahakan minimal kalian tuh 2 jam sebelum melakukan tes itu udah sarapan ya. Jangan kalian ketika mau latihan, ketika mau melakukan tes baru sarapan, tapi minimal itu 2 jam ya. Kemudian sebelumnya juga harus pemanasan, karena ketika kalian tidak pemanasan, otot kalian akan terkejut, kaget, dan beresiko besar cedera. Ya. Oke, Gitu, Pak. baik seperti itu ya Pak Zeki. Bisa Seperti langsung lakukan nanti ya, ya, Pak. sepertinya sudah siap semua ini anak Ya. semua. Oke, kalau sudah siap mari kita Lakukan. lakukan.
Jadi kali ini Bapak akan mempraktekkan salah satu komponen untuk tes kebugaran jasmani, yaitu lari jarak jauh ya. Lari jarak jauh di stadion ini ya. Mari saya praktekkan. Oke, baik, kita sekarang tunggu dulu Pak Jaki sama Pak Kori sampai sini. Wah, gimana Pak Jaki, Pak Kori? TKJI kita ini kali ini gimana? Tesnya memang sangat mungkin terasa berat ya kalau kalian jarang olahraga, tapi kalau udah terbiasa olahraga mungkin tidak begitu berat. Oke, kira-kira apa yang harus kita cermati bersama ini Pak Jaki? Yang harus dicermati, jadi setelah kalian melakukan persiapan tadi seperti bolpen, buku alat tulis, pakaian olahraga dan lain-lain, kalian mencatat ya hasil yang kalian lakukan, dicatat, kemudian kalian dapat melihat tabel yang nanti disediakan di situ. Lihat tabelnya, apakah kalian dikategorikan sebagai seorang yang memiliki kebugaran baik, buruk, ataupun yang sangat baik. Nanti ada tabelnya, jadi kalian bisa mengukur sendiri tingkat kebugaran kalian itu. Ya, bisa dipahami. Kemudian dari Pak Kori, kira-kira Pak Kori? Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kebugaran jasmani kita atau daya tahan tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pengalaman beban ya berarti ya. Betul. Jika hasil tes kalian pada saat ini masih rendah atau mengalami kelelahan, itu menjadi tanda bahwasanya kebugaran jasmani kalian itu masih kurang. Maka dari itu, ketika masih rendah, silakan untuk ditingkatkan, berlatih setiap hari untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Dan kemudian untuk di akhir tes lagi dengan tes yang sama. Kemudian jika hasilnya sudah baik, maka pertahankan. Oke, baik, jadi seperti itu anak-anakku semua. Yang harus kalian lakukan dalam TKJI ini ada beberapa komponen tes. Kemudian setelah kalian melakukannya, kalian bisa lihat hasil yang sudah kalian lakukan itu capaiannya berapa. Kemudian kalian sesuaikan dengan tabel yang ada, apakah kemampuan kalian dalam kebugaran jasmani ini dikatakan dengan baik sekali, baik, kurang, ataupun sangat kurang, seperti itu. Ada tambahan sebelum saya akhiri? Mungkin tambahannya gini, kita mereview lagi. Jadi pentingnya tes ini adalah untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani kalian. Karena ketika kalian itu bugar, itu kalian mampu melakukan suatu bentuk aktivitas dan tidak mengalami kelelahan yang berarti dan bisa melanjutkan untuk melakukan aktivitas lain. Paham toh? Jadi ketika kalian bugar itu kalian tidak akan kecapean dan bisa melanjutkan aktivitas lain. Tapi ketika kalian tidak bugar, itu kalian akan kesulitan untuk melakukan aktivitas lain. Jadi pentingnya dari kebugaran jasmani ini. Untuk itu coba selalu ditingkatkan ya kebugaran jasmani ini. Cukup, ada tambah lagi? Cukup mungkin. Baik anak-anakku semua, bagi kalian yang masih kebugarannya masih kurang, silakan ditingkatkan lagi dengan latihan yang sudah kami berikan. Kemudian bagi kalian yang sudah merasa dan hasilnya itu sudah baik ataupun baik sekali, silakan ditingkatkan lagi dan mempertahankan hasil yang kalian capai. Terima kasih dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan selama berkegiatan di rumah, dan salam terakhir dari kami, salam olahraga. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di situ nanti kalian analisis, kalian amati dari video tersebut apa saja tentang tes kebugaran jasmani ya, yang menyangkut kekuatan, kemudian daya tahan, kemudian daya otot, serta kecepatan. Mungkin
Ada yang ditanyakan? Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Mas Faiz, monggo, Mas Faiz. Silakan. Kecepatan itu apa, Pak? Kecepatan. Ada yang tahu kecepatan? Ada, Pak. Ya, apa Mas Mumin kecepatan? Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu pendek atau relatif singkat. Contohnya lari, sprint. Contohnya lari sprint 60 meter ya, atau 100 meter. Kemudian ada lagi yang tanyakan? Kita mau tanya, Pak, Ya, silakan. Mas Mumin, silakan bertanya. Ya. daya tahan itu apa? Daya tahan. Daya tahan itu apa? Ada yang tahu daya tahan? Saya Pak, Ya, Mas Alfi, apa itu daya tahan? daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas atau latihan dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah berlebihan setelah melakukan aktivitas tersebut. Contohnya lari 1000 dan 1200 meter. Daya tahan, contohnya lari 1000 meter atau 1200 meter. Ya. Setelah saling bertanya, silakan nanti gerakan tadi, ya gerakan yang ada di video, dicoba di rumah. Contoh untuk kekuatan. Untuk kekuatan itu kan ada gerakan sit up, kemudian gerakan pull up. Untuk daya tahan, karena kalian anak SMK, jadi lari 1200 meter untuk putra, sedangkan untuk putrinya 1000 meter. Kemudian untuk daya otot itu vertical jump, ya gerakan vertical jump. Nanti di video itu ada semua, ya kalian sudah tadi mengamati di situ ada semua gerakan vertical jump. Kemudian kecepatan untuk putra itu 60 meter, sedangkan untuk putri 50 meter. Itu nanti silakan dicoba ya, bertahap. Silakan pada saat percobaan, misalkan contoh lari yang 1200 meter tidak harus di lapangan, jadi bisa menggunakan lingkungan sekitar. Silakan di lingkungan sekitar kira-kira jarak 1200 tercapai. Kemudian untuk pull up, ya kalian kan nggak mesti punya palang ya, itu bisa gunakan pintu rumah, itu kalian bisa gunakan. Setelah kalian coba, silakan kalian analisis di situ dengan harapan manfaatnya dari gerakan tersebut. Manfaat dari gerakan tersebut itu apa? Misalkan sit up itu manfaatnya buat apa? Kemudian pull up manfaatnya buat apa? Vertical jump buat apa? Kemudian lari 60 meter buat apa? Kemudian yang 1200 meter itu buat apa? Silakan dianalisis tersebut. Kemudian kok kenapa saya pada saat pull up kok berat? Nah, silakan kalian analisis di situ. Kemudian pada saat sit up kok pada saat naik badannya susah. Nah, silakan dianalisis di situ. Nah, misalkan kalian kesulitan, boleh kita diskusi. Kita kan ada di Google Classroom ya, Google Classroom. Silakan di situ kita diskusi dengan harapan kita saling berbagi pengetahuan. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, di situ kita diskusi bareng-bareng, termasuk dengan teman maupun dengan Pak Guru. Ya, silakan diskusi di Google Classroom masing-masing. Selanjutnya, setelah kalian melakukan semua itu, ya jangan lupa selalu habis berolahraga ya kita ada pemanasan, kemudian ada gerakan inti ya tadi, kemudian pendinginan. Nah ini nanti Pak Guru contohkan ya video tentang pendinginan, silakan nanti diperhatikan. Inilah contoh gerakan pendinginan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Itu tadi contoh gerakan pendinginan ya. Sekali lagi perlu kalian ingat untuk penilaian penilaian pengetahuan, Pak Guru sudah berikan soal-soal di Google Classroom. Itu untuk pengetahuan silakan dikerjakan di Google Classroom masing-masing. Kemudian untuk penilaian keterampilan kalian videokan. Ya, kalau sudah latihan tolong divideokan. Ya, gerakan tadi dengan harapan ya Pak Guru tahu kalian sudah melakukan ya gerakan sit up, pull up, kemudian ada lari 1.200 meter, kemudian ada vertical jump, kemudian yang terakhir lari 60 meter. Tolong divideokan, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Pada pertemuan siang hari ini pada dasarnya apa yang kita pelajari, apa itu tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Kemudian apa itu TKJI? Tadi kita sebutkan TKJI yaitu suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani yang berbentuk rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesegaran jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan, atau kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Contoh, ada push up, ada sit up, ada pull up. Kemudian daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas atau latihan dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah yang berlebihan
setelah melakukan aktivitas tersebut. Contoh, karena kita terkait dengan TKJI, lari 1.200 meter untuk putra dan lari 1.000 meter untuk putri. Kemudian daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya vertical jump. Kemudian apa itu kecepatan? Kecepatan adalah merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek atau relatif singkat. Contoh, lari 50 meter, kemudian lari 60 meter untuk putra. Kemudian untuk materi minggu depan, karena kita minggu ini sudah ketemu dengan latihan, minggu depan kita akan fokus ke pengukuran tentang kebugaran jasmani. Contohnya misalkan dapat berapa, kemudian kita lakukan pull up 1 menit berapa, selanjutnya kita lakukan vertical jump, jarak antara kita sebelum loncat dengan kita lakukan setelah loncat itu jaraknya berapa. Kemudian lari 1.200 meter, kalian mencapai waktunya berapa. Dan selanjutnya lari 60 meter, ya, kecepatan lari 60 meter, waktunya berapa detik. Itu untuk pertemuan minggu depan. Jadi Pak Guru ingatkan, untuk tugas pertemuan ini ya kalian kerjakan soal pengetahuan di Google Classroom. Kemudian untuk keterampilan silakan kalian videokan gerakan tersebut. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang ini? Tidak ada? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Pak Guru ingatkan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, cuci tangan dengan sabun yang menggunakan air mengalir. Kemudian kita gunakan masker pada saat keluar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita terima siang hari ini bisa bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan. Berdoa di tempat masing-masing dipersilakan. Selesai. Pak Guru akhiri pembelajaran siang hari ini. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.